asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Jalla yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya ini. Hanya kepada yang kita meminta pertolongan baik dalam urusan dunia maupun urusan agama. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga salawat tersebut disambung kepada istri-istri dan anak-anak beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti jejak beliau sampai akhir zaman itu. Alhamdulillah, dengan nikmat dan rahmat Allah SWT kita kembali bertemu dalam kajian online bersama Ustaz kita, Ustaz Firanda Anjita Hafizahullah Ta'ala. Kajian ini sekali lagi terselenggara Ustaz kita tamatin Ustaz Firanda Anjita dan itibak mengaji yang dibentuk oleh para alumni ITB lintas angkatan dan lintas jurusan, dan di dalamnya juga masih ada mahasiswa yang masih aktif belajar di Institut Teknologi Bandung. Ini adalah pertemuan kita yang ke-14 dalam pembahasan tauhid yang mengacu pada kitab yang berjudul Kitab Tauhid yang ditulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita yang bertemakan syirik, istighosah dan berdoa kepada selain pada Allah Azza wa Jalla. Mungkin bagi yang sudah mendapatkan ilmunya, bahasan tersebut tidak asing lagi, tetapi tidak ada salahnya kita terus mengulang karena pembahasan tersebut sangat besar konsekuensinya dalam agama Islam, sehingga kita bisa masuk Islam secara kafah dan meninggalkan semua yang tidak berhubungan dengan Islam. Dan bagi yang belum sampai ilmunya, ya semoga kajian ini akan memberikan pencerahan hingga kita terhindar dari segala kesalahan dalam kesyirikan. Sebelumnya kami bacakan tata-tata kajian. Yang pertama yaitu menghadapkan niat dalam untuk menambah ilmu dan mengikis kefajiran ilmu kita. Dan yang kedua, untuk peserta di Zoom meeting diharapkan untuk menggunakan nama yang sebenarnya. Serta yang ketiga itu untuk matikan video dan mute audio ketika join Zoom. Keempat yang tidak kalah pentingnya itu mencapai kajian yang disampaikan Ustaz sesuai dalam salah satu hadis yang menjelaskan bahwa catatan adalah bentuk yang mengikat ini. Sesi tanya jawab akan diberikan dari kajian, dan bagi ikhwan yang ada di Zoom meeting apabila ingin bertanya langsung dimohon untuk raise hand, sehingga kita akan mempersilakan jamaah untuk bertanya langsung kepada Ustaz. Dan untuk akhwat mohon untuk menuliskan pertanyaan di kolom chat, insyaallah akan kita bacakan. Dan terakhir mengharap kepada ridha Allah agar ilmu yang kita dapatkan termasuk ilmu nafi'an, yaitu ilmu yang bermanfaat bagi kita dan untuk kaum muslimin insyaallah. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Ustaz untuk memperkenalkan waktu. Mungkin kalau misalkan Ustaz untuk kajian Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Majelis Ta'lim Al-Ittiba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pelajaran kita tentang Kitab Tauhid dan sampai kita pada bab yang ke-13, minasyirki an yastaghitha bi ghairillahi aw yad'u ghairahu. Di antara perbuatan syirik adalah beristighotsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah. Kita tahu di antara ibadah yang teragung adalah ibadah doa. Makanya Nabi SAW mengatakan inna doa huwal ibadah. Semuanya doa itulah ibadah. Karena dalam doa nampak sekali ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang ketika doa, dia merendahkan dirinya, dia mengangkat kedua tangannya, dia mengakui kehinaannya, dia mengakui ketidakmampuannya, dan dia mengakui kemaha kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terkumpul dalam dia hal-hal yang menunjukkan bukti antara hamba dengan Khalik, antara makhluk dengan pencipta. Saya ulangi, doa adalah ibadah yang paling terbaik atau inti daripada ibadah. Inna doa huwal ibadah, doa adalah ibadah karena pada doa tersebut terkumpulkan ya dari seorang hamba mengakui kekurangannya, mengakui kehinaannya dengan posisi seperti mengemis dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan ketundukan hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengakui keagungan dan maha kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah bukti nyata dia adalah seorang hamba. Dan ini kondisi yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kondisi seseorang tatkala dia merendahkan dirinya di hadapan Allah.
Makanya seperti kondisi yang disukai oleh Allah juga ketika berdoa dalam sujud. Kata Nabi SAW, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Orang yang paling dekat dengan Allah ketika dia sedang sujud itu ketika dia benar-benar merendahkan dirinya. Karenanya fa aktsiru fihi du'a, perbanyaklah doa dalam kondisi demikian ya. Karena orang yang berdoa semakin dia menghinakan dirinya maka semakin mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kondisi yang merupakan pembuktian dia seorang hamba, kalau ternyata kondisi ini diserahkan kepada selain Allah, maka ini adalah syirik yang sangat besar. Yaitu jika seorang berdoa kepada selain Allah. Bayangkan ada seorang berdiri di hadapan berhala, menundukkan dirinya, kemudian menangis di hadapan berhala, dengan kehinaan hatinya dia tawakalkan segala urusannya kepada yang di depannya. Ini syirik jelas, syirik top-topnya kesyirikan ini. Sama seperti seorang kemudian minta memohon kepada Nabi Isa misalnya dengan mengumpulkan hatinya bertawal kepada Nabi Isa, mengakui kehinaannya sebagai hamba, terus dia serahkan kondisi ini kepada Nabi Isa, maka ini syirik akbar. Sama jika seorang pergi ke kuburan Nabi SAW kemudian merendahkan dirinya, menangis-nangis, kemudian memohon minta kepada Rasulullah SAW yang harusnya kondisi itu dia serahkan kepada Allah. Itu kondisi yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian diserahkan kepada makhluk, maka itu merupakan dosa syirik yang paling parah. Makanya syirik banyak, tapi yang paling parah di antaranya adalah syirik berdoa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah." Siapakah yang lebih sesat dan daripada orang yang berdoa kepada sembahan-sembahan selain Allah yang tidak bisa mengabulkan permohonannya sampai hari kiamat. Wa hum an du'aihim ghafilun, sementara mereka lalai dari permohonan-permohonan tersebut. Ya, yang mereka minta tidak tahu tentang apa yang mereka minta ya. Ya, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'daan, dan jika manusia dikumpulkan pada hari kiamat kelak, yang mereka sembah tersebut akan menjadi musuh-musuh mereka. Wa kanu bi ibadatihim kafirin, dan mereka akan ingkar atas perbuatan orang-orang yang berdoa kepada mereka. Ini ayat yang disebut dalam surat Al-Ahqaf ayat 5 sampai 6 menggambarkan kondisi yang sangat mengenaskan. Allah buka dengan mengatakan wa man adallu, siapa yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah, man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, yang tidak akan mengabulkan doanya sampai hari kiamat. Itu pertama. Wa hum an du'aihim ghafilun. Ya, mereka lalai dari doanya orang-orang ini. Orang minta mereka tidak tahu, ya. Mereka tidak tahu tentang doanya orang-orang ini. Ya. Nabi Isa alaihissalam pada hari kiamat kala Allah bertanya, "Anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahin min dunillah?" Wahai Isa, apakah kau menyuruh manusia untuk mengangkat dirimu dan mengangkat ibumu untuk menjadi dua Tuhan selain Allah? Ya. Maka Nabi Isa mengatakan, tidak sama sekali Allah ya. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Kata Nabi Isa, aku tidak pernah perintahkan kepada mereka kecuali untuk menyembah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim, dan aku menjadi saksi hadir bersama mereka sementara aku bersama mereka. Falamma tawaffaitani, tatkala kau angkat aku, kunta anta raqiba alaihim, kau yang mengawasi mereka. Nabi Isa mengatakan, saya tidak tahu menahu tentang apa yang mereka lakukan. Saya hanya tahu ketika saya bersama mereka. Ketika kau angkat saya, atau kau wafatkan saya, atau kau tidurkan saya dan diturunkan pada hari kiamat kelak, menjelang hari kiamat, ya, engkau yang memperhatikan mereka. Nabi Isa, sekarang berapa miliar orang memohon kepada Nabi Isa. Dan dia ghafil, dia tidak tahu tentang doa mereka semua. Dia tidak tahu. Miliaran mungkin orang berdoa kepada Nabi Isa. Namun dia tidak tahu apa yang dimintai oleh mereka. Yang lebih parah kata Allah, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'daan. Nanti kalau dibangkitkan manusia, yang disembah-sembah ini, yang disembah akan menjadi musuh bagi para penyembahnya. Wa kanu bi ibadatim kafirin, dan mereka yang disembah akan berlepas diri dari peribadatan yang dilakukan terhadap mereka pada ketika di dunia. Hal ini kenapa ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena tidak ada yang bisa mengabulkan doa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardi. A ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun." Ataukah siapakah yang mengabulkan doa orang-orang dalam kesulitan? Amma yujibul muttarra, siapa yang bisa mengabulkan doa orang dalam kondisi darurat, dalam kondisi genting. Al-muttar masih dalam kondisi genting. Idza da'ahu, tatkala dia berdoa kepada Allah. Wa yakshifus su', dan menghilangkan kesulitan. Wa yaj'alukum khulafa'al ard, dan menjadikan kalian
menjadi khalifah di bumi. A ilahumma Allah, apakah ada sesembahan selain Allah yang disembah, yang diibadahi, di tempat berdoa? Qalilan ma tadhakkarun. Hanya sedikit, amat sedikitlah kalian mengingat Allah Subhanahu wa taala ya. Oleh kerana ayat-ayat seperti ini banyak ya. Hanya Allah ya yang tempat berdoa ya. Kata Allah, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk. Janganlah kau berdoa selain Allah, kepada selain Allah yang tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Kalau kau melakukannya tentu kau termasuk orang-orang yang zalim, itu orang-orang musyrik. Hal ini karena tidak ada yang bisa mengabulkan doa kecuali hanya Allah. Lihatlah para nabi, mereka beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Nabi Nuh alaihissalam berdoa, wa nada Nuhu rabbahu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi genting mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa Zakaria idz nada rabbahu. Ya, ketika Nabi Zakaria ketika berdoa kepada Rabbnya. Ya. Ketika dia tidak punya anak, dia minta kepada Allah, inni wahanal azmi washta'ala ar-ra'su syaiba, ya Allah, tulangku sudah lemah dan rambutku sudah putih semuanya ya. Minta agar ya, la taj'alni fardan wa anta khairul warithin ya. Berikanlah aku anak. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi? Nabi Yunus dalam perut ikan paus ya. Wa nada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka Nabi Yunus berdoa dalam kegelapan yang bertumpuk-tumpuk, kegelapan malam, kegelapan perut ikan paus dan kegelapan lautan. Dia kemudian berdoa, alla ilaha illa anta, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah, inni kuntu minadh dhalimin. Sungguhnya aku termasuk orang yang berbuat zalim. Semua nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyuba idz nada rabbahu anni massani adh-dhurru wa anta arhamur rahimin. Ketika lihatlah bagaimana Nabi Ayub ketika terkena musibah, yaitu dengan penyakit yang parah ya, disebutkan bertahun-tahun. Dia mengatakan anni massani adh-dhurr, ya Allah aku ditimpa dengan penderitaan. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau sungguh adalah yang maha penyayang dari yang menyayangi ya. Berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya. Kemudian siapa lagi? Contohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan idz tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Tatkala kalian beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika perang Badar, ketika kaum muslimin jumlahnya cuma 315 atau 319, musuhnya 1000, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa mengangkat kedua tangannya ditemani oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Maka Abu Bakar berdoa, Nabi berdoa, Abu Bakar sudah selesai berdoa. Nabi belum selesai berdoa sampai angkat tangan tinggi-tinggi sampai ridaknya, selendangnya jatuh. Maka Abu Bakar mengangkat selendangnya, diletakkan kembali di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar berkata, "Ba'dha munashadatika ya Rasulullah." Sudah cukup ya Rasulullah, sebagian permintaanmu kau sampaikan kepada Allah, Allah akan kabulkan. Tapi Rasulullah SAW terus mengangkat kedua tangan. Allahumma anjiz wa'dak. Ya Allah, kabulkanlah janjimu. Ya Allah, wujudkanlah janjimu. Nabi minta-minta. Tapi Nabi mengatakan, Allahumma in tahlikil hadhil isabah falan tu'bat, ya Allah, kalau ini kelompok ini meninggal kau tidak disembah lagi ya Allah. Sampai Nabi seperti itu minta kepada Allah, maka Allah kabulkan. Disebut dengan istighatsah. Jadi semua Nabi beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah ibadah yang agung, berdoa dalam kondisi genting. Kemudian datang sebagian orang zaman sekarang mengajarkan untuk minta kepada mayat-mayat yang sudah mati ya. Dibaliklah perkara ya, masih mending minta kepada orang hidup. Ini mayat sudah mati, yang harusnya kita doakan mereka, mayat-mayat tersebut. Ini malah diajarin untuk berdoa kepada mereka. Akhirnya istighatsah kepada mayat-mayat. Bahkan mereka ajarin, kalau kamu dalam kondisi terdesak, maka mintalah kepada mayat-mayat tersebut. Kalau kau minta langsung kepada Allah, tidak akan dikabulkan. Kamu siapa? Allah tidak akan pandang kepada dirimu. Mintalah melalui wali-wali tersebut. Maka kita dapati orang-orang ke dalam kondisi genting, mereka minta kepada Allah. Ada yang mengatakan ya Ali, ya Ali. Ada yang mengatakan ya Husain, ya Husain. Ada yang mengatakan ya Sayyidil Badawi. Ya, ada yang mengatakan macam-macam mereka. Ada yang ya Abdul Qadir Jailani. Mereka nyebut nama-nama wali, dan itu syirik akbar. Ketika dalam kondisi terdesak, mereka justru minta kepada wali-wali yang sudah meninggal dunia ya. Ini yang mau kita bahas, bahwasanya di antara syirik yang paling parah
adalah berdoa, beristighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sebutkan pembagian di sini doa ya. Doa bisa dibagi menjadi dua ya. Namanya doaul ibadah. Namanya yang kedua doaul masalah. Doa ibadah maksudnya semua ibadah disebut doa ya. Semua ibadah dinamakan juga dengan doa. Jadi doa terkadang maksudnya doa minta, terkadang maksudnya doa ibadah ya. Seperti apa namanya? Falamma wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah. Ya, wa ad'u rabbi asa alla akuna bi du'a rabbi syaqiyya. Falamma a'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah. Ya, seperti dalam surat Maryam kata Nabi Ibrahim, ya, wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, aku tinggalkan kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah. Kemudian kata Allah, falamma i'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah. Ini Allah pertama mengatakan, Nabi Ibrahim berkata, aku tinggalkan kalian dengan apa yang kalian seru, kalian doa selain Allah. Ya. Kemudian dalam ayat berikutnya Allah mengatakan, tatkala Ibrahim meninggalkan mereka dan meninggalkan apa yang mereka sembah, ibadah. Doa sama dengan ibadah, doa sama dengan ibadah. Ya. Sama seperti hadis Nabi SAW, misalnya, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan. Kata Nabi, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan. Siapa yang meninggal dalam kondisi berdoa kepada selain Allah. Berdoa di sini bisa artinya berdoa, bisa artinya beribadah. Dan begitu demikian banyak tafsir para ulama. Misalnya wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Misalnya wa anna al masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahadan. Sungguhnya masjid ini semuanya milik Allah, maka jangan kau berdoa. Di sini bisa diartikan berdoa, bisa diartikan beribadah. Bisa diartikan beribadah. Karena doa bisa dibagi menjadi dua, doa ibadah, itu semua ibadah juga dinamakan dengan doa ya. Dan namanya doa al-mas'alah itu meminta. Meminta, doa permohonan. Doa permohonan. Dua-duanya tidak boleh diserahkan kepada selain Allah ya. Dua-duanya tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Makanya dalam Al-Qur'an banyak sekali, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar, barang siapa yang berdoa bersama Allah selain Allah, maksudnya barang siapa yang beribadah juga. Jadi doa di situ bisa maknanya ibadah, bisa maknanya masalah. Jadi kalau datang dalam syariat lafal doa bisa artinya doa ibadah, bisa artinya doa masalah ya. Baik, doa permohonan ini umumnya disebut dengan al-isti'anah ya. Kepada Allah, al-isti'anah billah ya. Isti'anah umum itu minta pertolongan kepada Allah. Nah, al-isti'anah bisa dua ya. Bisa namanya al-isti'adzah, minta perlindungan. Namanya al-istighatsah. Istighatsah minta ghaus. Al-ghaus. Ini sama, pertolongan tapi dalam kondisi genting kepada Allah. Al-ghaus itu adalah pertolongan dalam kondisi genting. Sehingga kalau kita boleh artikan, istighatsah adalah minta pertolongan kepada Allah dalam kondisi genting. Inilah makna istighatsah ya. Semuanya kita hanya boleh kepada Allah. Istighatsah, al-isti'anah billah, al-isti'adzah billah, al-istighatsah billah ya. Semuanya harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kalau kita istighatsah
kepada selain Allah, maka ada perinciannya. Insyaallah saya gambarkan setelah ini, tolong dihapuskan. Sekarang al-istighatsah bi ghairillah. Perhatikan. Al-istighatsah bi ghairillah. Minta istighatsah kepada selain Allah. Apa hukumnya? Ada dua model ya. Pertama, istighatsah kepada mayit. Kedua, istighatsah kepada yang hidup, yang masih hidup. Istighatsah kepada yang masih hidup terbagi menjadi dua, ya. Yang hidup namun gaib, yaitu tidak hadir, namun gaib, dalam kurung tidak hadir. Yang kedua, yang hidup dan hadir. Kalau yang hidup namun gaib tidak hadir, maka ada dua kemungkinan. Meminta kepadanya perkara yang kalau dia hadir, dia mampu melakukannya. Yang kedua, meminta perkara yang kalau dia hadir, tetap tidak bisa melakukannya. Bisa melakukannya. Apa hukumnya minta istighatsah kepada yang hidup namun gaib lagi tidak hadir? Misalnya kita di Indonesia minta kepada syekh misalnya di Saudi, padahal dia tidak dengar suara kita. Di sini dia, ya syekh tolong saya misalnya. Ini bagaimana hukumnya? Minta kepada, seandainya dia hadir dia bisa, tapi dia lagi tidak ada. Dia lagi tidak ada dan tidak ada yang menyampaikan suaranya. Maka ini hukumnya syirik ya. Ini hukumnya syirik. Ya, syirik karena kenapa? Karena meyakini orang tersebut maha mendengar. Dia bisa mendengar apa yang kita minta dan bisa mengetahui atau berilmu. Ya. Padahal tidak beda kalau kita telepon dia, ini tidak ada hubungan, tidak ada connecting sama sekali. Kita sebut nama dia dan dia tidak di hadapan kita. Kita yakin dia akan dengar. Nah, ini makanya dia maha mendengar. Ini syirik. Ini syirik ya. Padahal dia hidup, berarti ini hidup ya. Hidup, namun dia gaib, hidup gaib. Ini al-hayyu al-ghaib. Yang al-hayy al-ghaib, yang hidup tapi dia gaib. Yang kedua, ini meminta perkara yang kalau dia hadir tetap tidak bisa melakukannya. Ini lebih parah lagi. Ini syirik lebih parah.
Dari dua sisi. Pertama, meyakini dia maha mendengar atau ilmu. Yang kedua, melakukan sesuatu di luar kemampuannya, melakukan yang tidak bisa, yang hanya Allah yang bisa melakukannya, yang hanya Allah yang bisa melakukannya. Contoh misalnya, seorang di lautan, tiba-tiba dia manggil nama syekh, yang syekh tersebut mungkin tinggal di luar negeri. Ya, ini siapa yang bisa mengatur di lautan? Siapa yang bisa mengatur ombak? Ya, meskipun dia masih hidup, tapi dia gaib. Misalnya seorang di lautan minta tolong kepada syekh, ya. Misal di tengah ombak menyeru syekh yang masih hidup. Tapi gaib, tapi tidak hadir. Gaib. Ini jelas. Syiriknya dua, ya. Dari sisi dia meyakini syekh tersebut maha mendengar. Yang kedua, syekh tersebut bisa melakukan apa yang tidak bisa melakukan kecuali Allah. Hanya Allah yang bisa melakukan. Seperti ngatur ombak, yang bisa melakukan siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang hidup dan hadir, ini Al-Hayyu Al-Hadir. Al-Hayyu Al-Hadir. Maka tentu dua model aja. Minta tolong pada perkara yang dia mampu lakukan. Ini boleh tentunya. Perkara yang dia mampu lakukan. Maka ini hukumnya boleh. Ya, seperti Allah sebutkan dalam surat Al-Qasas. Fastaghathahu alladhi huwa min syi'atihi 'ala alladhi huwa min aduwihi. Ketika kata Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang suku Bani Israel minta tolong kepada Nabi Musa, kata Allah, fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwihi. Fawakazahu Musa faqadha alaih. Ya, ketika Nabi Musa wa dakhala al-madinata alaihi ghaflatun min ahliha, Musa masuk ke kota, tiba-tiba ada orang bertengkar. Yang satu dari suku Kipti, suku Fir'aun, yang satu dari suku Mesir. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi, ternyata yang dari suku Mesir lihat Musa, dia minta tolong, wahai Musa, aghithni, tolonglah aku. Ala alladhi min aduhi, untuk memukul orang yang dari suku Fir'aun. Fawakazahu Musa faqadha, Musa pukul dia. Ya, tidak berniat membunuh, tapi saking kuatnya Musa atau saking lemahnya orang tersebut, maka dia pun mati. Tapi ini istighatsah yang boleh, artinya minta tolong pada perkara yang mampu, ya. Jadi kita minta tolong kepada polisi, kita minta tolong kepada pejabat misalnya, minta tolong boleh, ya. Dalam kondisi genting kita telepon dia, kita hubungi dia karena dia mampu untuk melakukan. Adapun minta tolong pada perkara yang tidak dimampui, hanya Allah yang mampu, maka ini syirik. Ini apa? Syirik. Ya. Seperti minta kepada seorang, Syekh, lapangkan rezekiku, ya, Syekh mudahkanlah aku, istri saya mudahkan bagaimana bisa melahirkan. Ya, ini tidak bisa. Ini urusan Allah Subhanahu wa taala, ya. Hujan, bagaimana datangkan hujan, ya enggak, ini yang bisa hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti ini hukumnya syirik. Ya. Baik, yang kedua istighatsah kepada mayat. Istighatsah kepada mayat, ya, maka ada dua bentuk, ya. Yang pertama di hadapan mayat langsung. Dua kondisi. Ya, dua kondisi. Kemudian jauh dari mayat. Contoh di hadapan mayat langsung, contoh misalnya di depan kuburan. Misalnya
depan kuburan. Kuburan wali misalnya. Maka ini ada dua kondisi. Meminta mayat untuk mendoakan. Mendoakan kepada Allah. Datang ke kuburan mbah atau ya wali, ya sunan, mintakanlah untukku kepada Allah agar Allah memberikan aku begini. Jadi berdoanya kepada Allah tapi minta lewat dia. Bagaimana hukumnya? Ini ada khilaf, hukumnya khilaf. Seperti ini. Ada yang mengatakan ini syirik. Ini pendapat sebagian ulama, dia mengatakan bid'ah. Tidak sampai pada kesyirikan. Kenapa? Karena dia mintanya bukan kepada mayat, tapi dia mintanya kepada Allah. Hanya saja dia minta, dia anggap mayat ini masih hidup, masih bisa dengar. Ada syubhat, dia mengatakan ini bisa dengar, saya bisa ajak ngobrol. Ya mumpung dia masih bisa dengar, saya bilang tolong mintakan kepada Allah. Maka ada khilaf, ada yang mengatakan termasuk syirik karena dia merendah kepada Allah sehingga ada sejenis ibadah kepada dia merendah kepada sang mayat sehingga ada ibadah kepada mayat tersebut. Datang, oh ya mayat, ya wali, ya seakan-akan dia ada ibadah ke situ. Tapi sebenarnya mengatakan tidak sampai pada derajat syirik karena dia tetap minta kepada Allah, bukan minta kepada mayat. Mayatnya hanya sekedar doakan dia. Ya, ini tapi dia mintanya di depan kuburan. Kenapa dikatakan bid'ah? Karena dengan dua alasan. Pertama, mintanya tetap kepada Allah. Yang kedua ada syubhat. Mayatnya masih bisa dengar. Mayat masih bisa dengar. Baik. Adapun yang kedua, meminta kepada mayat, maka ini jelas syirik. Ya, ini namanya doa, berarti ini syirik dengan kesepakatan, syirik akbar. Datang kepada mayat, wahai mayat, mudahkanlah urusanku, wahai mbah, mudahkanlah urusanku, ridhoilah lapangkanlah rezekiku, ya mbah, mudahkan istriku mengandung. Ini semua ini syirik akbar. Syirik akbar. Karena dia minta hal-hal kepada mayat, ya. Baik. Adapun kalau dia istighotsah kepada dalam kondisi jauh dari mayat. Ya, contoh istighotsah dia di Indonesia dan beristighotsah kepada misalnya Hussein, ya, atau Abdul Qadir Jailani. Kita tahu Hussein kuburannya entah di mana, entah di Karbala atau di Madinah atau di mana, yang penting bukan Indonesia. Hussein radhiyallahu taala anhu, ya. Maka bagaimana kondisi ini? Dua kondisi. Pertama, dia bertawassul kepada ruh tersebut. Ini kalau kita boleh ini namanya bertawassul, ya. Minta mayat untuk mendoakan kepada Allah, kita boleh istilahkan dengan istilah mereka namakan dengan bertawassul, tapi bertawassul yang tidak benar, ya. Ya. Bertawassul artinya, maksudnya apa? Meminta mayat tersebut, meminta mayat untuk mendoakan kepada Allah. Maksudnya apa? Kondisi ini sama dengan kondisi sama antara ini dengan ini, cuma bedanya ini di hadapan kuburan, kalau ini jauh dari kuburan. Apakah ada beda hukum? Ini hukumnya syirik akbar. Syirik. Kenapa? Karena dia meyakini sang mayat Maha mendengar. Sang mayat bisa mendengar perkataan dia. Padahal mayatnya jauh sana. Sudah mati lagi, ya.
Syirik. Meskipun dia tidak minta kepada, dia bilang, ya Husain, sampaikanlah doaku kepada Allah. Ini enggak boleh. Ya Husain, ya Abdul Qadir Jailani, sampaikan doa kepada Allah. Enggak boleh. Abdul Qadir Jailani di Irak atau di mana? Husain entah di mana, entah di Mesir, entah di Irak, Karbala, atau entah di Madinah ya. Yang benar di Madinah, yang menurut sebagian ahli sejarah. Kemudian yang kedua, meminta kepada mayat. Maka ini syirik lebih parah. Syirik lebih parah. Ya, karena selain meyakini dia Maha mendengar, juga meyakini dia Maha mengabulkan pada perkara-perkara yang tidak mungkin melakukannya adalah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini kira-kira hukum istighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada yang boleh, cuma ini yang boleh. Perhatikan, ini boleh. Boleh. Cuma ini satu-satunya yang boleh. Ya. Yang lainnya semua tidak boleh, dan satu saja yang dikhilaf bid'ah ini. Yang lainnya adalah syirik. Yang lainnya adalah syirik ya. Yang lainnya adalah syirik. Taib. Bisa di Jadi kalau ada orang di tengah lautan, kapalnya bergoyang dihantam dengan ombak, kemudian dia berkata, "Ya Abdul Qadir Jailani aghithni, wahai Abdul Qadir Jailani, tolonglah aku." Maka dia musyrik, jelas. Musyrik, dia meyakini Abdul Qadir Jailani Maha mengetahui. Dimanapun dia minta, maka Abdul Qadir Jailani tahu. Yang kedua, meyakini Abdul Qadir Jailani Maha mendengar. Dia sampai di tengah lautan ngomong pun Abdul Qadir Jailani Maha mendengar. Yang ketiga, dia meyakini Abdul Qadir Jailani bisa menyelamatkan dia dari ombak yang terjadi, dan ini perkara yang tidak mungkin melakukannya kecuali Allah. Maka pada dirinya terkumpul 3 kesyirikan. Saya ulangi, pada dirinya terkumpul 3 kesyirikan. Meyakini Abdul Qadir Jailani Maha mendengar, meyakini Abdul Qadir Jailani Maha mengetahui, dan meyakini Abdul Qadir Jailani bisa menyelamatkan dia dalam kondisi yang sangat genting tersebut. Dan ini saya katakan perkara yang menakjubkan. Di zaman sekarang muncul sebagian dai-dai yang menyuruh dan mengajarkan orang untuk meminta kepada mayat. Padahal mayat itu justru kita doakan dia, bukan kita malah minta-minta kepada dia ya. Bukan kita malah minta kepada dia. Lihatlah Nabi SAW ketika bercerita tentang para sahabat yang mati syahid dalam perang Mu'tah. Rasulullah SAW mengatakan, "Qutila Zaid syahidan, istaghfir li akhikum." Sungguhnya Zaid bin Harithah meninggal mati syahid. Mohon ampunlah buat dia. Ya, ini mati syahid padahal. Yang kata Allah mati syahid itu belum mati, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala hidup di alam barzakh. Dapat kedudukan mulia, tapi dia butuh ampunan agar semakin tinggi derajatnya. Nabi tidak mengatakan mumpung dia sudah jadi mati syahid minta-minta sama dia, enggak. Kemudian meninggal mati syahid lagi Ja'far bin Abi Thalib, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qutila Ja'faru syahidan." Ya. Sungguhnya Ja'far bin Abi Thalib telah mati syahid, istaghfiru li akhikum. Maka mohonlah ampunan bagi Ja'far. Kemudian Rasulullah SAW berkata lagi, "Qutila Abdullah bin Rawaha syahidan." Abdullah bin Rawaha mati syahid. Istaghfir li akhi, mohonlah ampunan bagi Abdullah bin Rawaha. Jadi justru Nabi menyuruh kita mendoakan para syuhada ya. Dan itu dipraktikkan oleh Nabi SAW. Nabi datang ke kuburan syuhada, Nabi doakan mereka. Tidak sekalipun Nabi ngajarin para sahabat yang masih hidup untuk minta kepada para syuhada yang sudah meninggal dunia. Enggak ada sama sekali. Enggak ada sama sekali. Yang justru orang sudah meninggal butuh diangkat derajatnya, dan dia sudah tidak bisa beramal soleh lagi. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu. Jika telah meninggal anak Adam, terputus amal, mencakup semuanya. Semua termasuk mati orang yang mati syahid, terputus amalannya. Kecuali illa min thalas, kecuali 3 perkara. Dari amal soleh, sedekah jariyah, sedekah jariyah, ilmu yang tafawil bermanfaat, kemudian waladun soleh doa, anak soleh yang mendoakannya. Jadi mereka membutuhkan doa dari orang-orang yang hidup. Sekarang dibalik perkaranya dengan berbagai macam syubhat, mereka mengatakan kalau mau istighosah kepada mayat, dan itu mereka sampaikan ya. Dan saya nukil dalam Syarah Qawaidul Arba bagaimana yang menukil dari Asy-Syaukani dari Yaman,
kemudian ada seorang ulama dari Arab Saudi, kemudian ada juga Muhammad Amin Shinqiti dari Mauritania. Mereka menukil bahwasanya perkara yang jelas sebagian orang-orang ketika dalam kondisi terdesak mereka justru menyeru kepada wali-wali, bukan kepada Allah, dengan alasan bahwasanya kita ini kalau minta langsung kepada Allah, kita ini siapa? Mas, apa Allah mau tengok kita? Hendak kita minta kepada wali-wali. Wali-wali akan menyampaikan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kesyirikan. Justru hati tergantung kepada wali-wali, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah syirik akbar. Waspada dengan syubhat-syubhat yang mereka sampaikan. Orang sudah meninggal itu justru kita yang doakan, bukan malah kita minta doa kepada mereka. Ya. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini mungkin yang saya sampaikan, ya. Insyaallah mungkin pada pertemuan depan kita akan sebutkan syubhat-syubhat yang, karena ini perkara yang sangat penting mengenai minta-minta kepada mayat. Ini perkara yang digembar-gemborkan oleh mereka, ya, yang mereka namakan dengan tawassul, padahal para sahabat tidak pernah melakukannya. Tidak ada yang pernah datang ke kuburan Nabi minta-minta kepada Nabi SAW. Tidak ada yang pernah datang ke kuburan Abu Bakar minta-minta kepada Abu Bakar. Tidak pernah ada. Tidak pernah yang datang ke kuburan Umar, kuburan Ali, kuburan Utsman minta-minta. Enggak ada. Para tabi'in tidak melakukannya. Kemudian muncul zaman sekarang ini adalah bid'ahnya orang Syiah. Bagaimana pengagungkan terhadap penghuni kubur diikuti oleh sebagian ahlu sunnah, sehingga akhirnya terperangkap dengan syubhat ini dan menyuruh orang untuk justru minta-minta kepada mayat-mayat sudah mati, ya. Di antara hal yang saya pernah diskusi sama seorang, hal yang paling konyol, dia bilang, kalau Anda mengingkari beristighosa kepada mayat, berarti Anda mengingkari kemahakuasaan Allah. Anda mengingkari kemahakuasaan Allah. Loh, kok bisa? Saya bilang, kenapa bisa? Mampu enggak Allah buat mayat-mayat tersebut mendengar permintaan kita? Mampukah Allah buat mayat tersebut menolong kita? Ya, kalau sekedar mampu, ya. Burung pun kalau Allah, jangankan burung, bahkan kotoran kalau Allah rubah jadi obat, ya Allah mampu. Tapi ada enggak dalilnya bahwasanya Allah menjadikan mereka mampu untuk menolong kita di alam nyata sekarang ini, sehingga kita bisa minta sama Dia? Enggak ada dalilnya, khurafat semuanya. Kalau sekedar mampu, ya. Allah mampu. Kalau kita minta kepada Nabi Isa, menjadikan Nabi Isa mampu menolong kita, mampu enggak? Coba kita tanya sama mereka. Kalau orang Nasrani bilang begitu sama kita, apakah kau ragu dengan kemampuan Allah? Bukankah Allah bisa menjadikan Nabi Isa mewakilinya untuk mengatur alam semesta? Bukankah Allah mampu menjadikan Nabi Isa untuk mendengar kalau ada yang minta tolong dia bantu? Ya, kalau sekedar mampu, Allah mampu melakukannya. Tapi apakah Allah melakukannya? Mana dalilnya? Jangan asal bilang, berarti kalau Anda mengingkari mayat bisa melakukan ini, berarti Anda mengingkari kekuasaan Allah. Kita bilang, enggak ada dalilnya. Mana dalilnya? Mereka mengatakan Abdul Qadir Jailani dikasih kun, kalau bilang kun fayakun. Saya bilang, mana dalilnya? Kalau benar Abdul Qadir Jailani dikasih kun fayakun, minta sama dia. Benar, silakan minta sama dia. Meskipun dia sudah mati, dia dikasih kun fayakun. Allah kasih dia hak untuk mengucapkan kun fayakun, sebenarnya dalam kitab Jawahirul Ma'ani. Tapi dalilnya mana? Hanya mimpi, hanya katanya, hanya ketemu, ya ini semua omong kosong. Jangan main ini masalah syirik dan tauhid. Bagaimana mengajarkan orang saja bergantung kepada jimat. Syirik ini bergantung kepada suatu yang tidak ada, yang tidak hadir, ya. Yang dianggap bisa mendengar, bisa mengetahui, bisa mengatasi permasalahan dia. Ini benar-benar buat hati tergantung kepada orang seperti ini. Ini adalah syirik akbar. Waspada, ya, waspada. Jangan kita minta kecuali kepada Allah. Nabi-nabi saja mintanya kepada Allah. Nabi Muhammad SAW minta kepada Allah, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya minta kepada Allah, minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala, istighosa kepada Allah. Lantas kemudian kita minta sama nabi-nabi tersebut, yang nabi-nabi tersebut tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Nabi Muhammad SAW bisa menolong dirinya dalam perang Badar? Enggak ada, Allah yang tolong. Enggak bisa, kalau Allah enggak tolong, enggak bisa. Terus kita minta kepada nabi-nabi tersebut, apalagi hanya kepada orang di bawah para nabi, apalagi orang yang enggak jelas dianggap wali, belum tentu wali. Baik, ikhwan dan akhwat, demikian saja insyaallah. Pertemuan berikutnya kita akan bahas syubhat-syubhat orang-orang yang membolehkan minta kepada mayat, insyaallah pada pertemuan berikutnya, sambil kita bantah syubhat-syubhat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Saudara Ustaz atas kajian yang telah disampaikan. Alhamdulillah ada beberapa pertanyaan yang masuk, tapi ada satu yang dari kelas kemarin Ustaz. Nanti kita mulai dari yang kemarin. Pertanyaannya dari Nawangki, Ustaz. Bagaimana hukumnya mengikuti kegiatan bela diri yang di dalamnya diajarkan ilmu tenaga dalam maupun ilmu kebal, Ustaz?
Kita katakan bahwasanya setahu saya nggak tahu tenaga dalam model yang setahu saya tenaga dalam menggunakan jin ya. Karena tidak logis saya lihat sendiri waktu itu tiba-tiba bisa jurus ini, bisa tiba jadi jurus monyet lah, bisa jurus bangau lah tiba-tiba dan tidak pernah belajar. Ada jin yang mengaturnya. Makanya diperlukan marah ketika untuk mendapatkan ilmu tersebut harus emosi. Padahal Rasulullah mengatakan la taghdab, jangan kau marah. Kenapa marah? Supaya jin bisa masuk. Supaya jin bisa masuk. Hanya saja banyak dari orang-orang yang belajar tenaga dalam itu ingin mengislamisasikan. Terkadang disuruh zikir-zikir ini, zikir anu, tapi pada hakikatnya ada proses pengisian. Dan saya sering dengar dulu waktu saya masih di Papua, ada pengisian makanya ngisi jin. Ya, dan ilmu tersebut dari jin. Terkadang dia tidak sadar bahwa dalam tubuhnya ada jin sehingga dia memiliki kekuatan tersebut. Kalau maksudnya tenaga dalam adalah seperti ini, maka hukumnya haram, tidak boleh, apalagi kalau ada kegiatan-kegiatan yang sampai mengarah kepada kesyirikan. Tapi kalau tenaga dalam, maksudnya saya nggak tahu tenaga dalam alami, ya, apakah mungkin terjadi dari orang dari jauh kita bisa tarik ini saya secara apakah ada seperti itu tanpa menggunakan jin? Yaitu Allah alam. Kalau memang ada secara ilmiah, bukan diilmiah-ilmiahkan. Karena dulu saya ketemu teman saya yang pakai jin juga berusaha mengilmiahkan. Ilmiah gini-gini padahal pakai jin ya. Dan saya bilang sebaiknya tidak perlu seperti itu ya. Yang jagoan-jagoan juga, yang juara-juara karate juga tidak ada yang bukan jago-jago tenaga dalam. Benar-benar karate beneran. Coba ada gak orang Indonesia yang pakar tenaga dalam juara karate? Atau juara tinju? Atau nggak ada juga. Itu tenaga dalamnya buat apa kalau begitu? Yang lain yang itu yang menang-menang tidak pakai tenaga dalam ya. Tidak pakai tenaga dalam ya. Tenaga dalam Piala Dunia juga nggak pernah lolos ya. Maksudnya saya nggak perlu gitu-gitu dah. Latihan benar tenaga dalam terkadang hanya bermanfaat bagi sama-sama yang punya tenaga dalam. Baru dia bisa jatuhkan. Yang kalau dia lawan orang tidak punya tenaga dalam, dia nggak bisa apa-apa. Dan ini banyak terjadi. Tapi saya nggak tahu kalau yang benar terbukti dengan mengolah nafas dan ada kemudian tenaga dalam, HP bisa saya angkat. Itu kalau itu memang bisa, secara ilmiah bisa ya kita bilang silakan saja. Tapi kemungkinannya itu adalah jin. Kemungkinan besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada 7 sebenarnya ada pertanyaan total untuk kajian kali ini Ustaz sampai sekarang. Yang pertama dari akun Hidayana. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah syirik kecil asghar seperti riya kedudukannya lebih besar dosanya dibandingkan dosa-dosa besar lainnya selain syirik sebagaimana dijelaskan Imam Al-Ghazali dalam Al-Kabair? Allah alam bisawab. Yang jelas dia termasuk syirik, termasuk dosa besar seperti riya, seperti ujub, dia termasuk dosa besar. Makanya ada khilaf di kalangan para ulama apakah dia diampuni atau tidak jika seorang meninggal dalam kondisi belum bertobat dari riya, belum bertobat dari ujub, belum bertobat dari bersumpah dengan nama selain Allah misalnya. Dia melakukan syirik-syirik kecil, dia belum bertobat, meninggal. Apakah dosanya mungkin diampuni? Dua pendapat. Ada yang mengatakan dia sama seperti dosa-dosa besar yang lain, tahta masyiatillah, mungkin Allah ampuni, mungkin enggak. Pendapat kedua mengatakan dia tidak mungkin diampuni. Artinya tidak mungkin diampuni, dia harus diletakkan di timbangan keburukan, timbangan sayyiat. Dan harus untuk bisa menggugurkannya harus ada kebaikan yang besar yang bisa menyainginya untuk bisa menggugurkannya. Tapi dari dari per poin apakah misalnya riya lebih mengerikan daripada dosa besar yang lainnya, wallahu alam, saya enggak tahu ya. Mau kita bilang lebih besar daripada membunuh, sementara dosa membunuh luar biasa Allah sebutkan dalam ayat bahwasanya diancam dekat neraka dan macam-macam. Sama dosa berzina, apakah riya lebih besar daripada dosa berzina? Kalau lihat dari dalilnya tidak ya, lebih besar dosa-dosa besar tersebut ya, lebih besar dosa-dosa besar tersebut. Tapi secara kategori syirik kecil termasuk dosa besar. Secara kategori syirik kecil termasuk dosa besar. Adapun dia lebih besar daripada yang lain secara mutlak, wallahu alam, sepertinya tidak ya. Karena dalil-dalil yang menunjukkan dahsyatnya misalnya membunuh, dahsyatnya riba misalnya, dahsyatnya zina sangat banyak ya. Melampaui dalil-dalil yang menunjukkan tentang bahayanya riya misalnya atau ujub. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari akun Eka Sakir. Bismillahirrahmanirrahim, bertanya Ustaz, jika ingin menggunakan Asmaul Husna untuk isti'adzah dan istighosah, Asmaul Husna yang manakah yang bisa berkaitan dengan dua hal tersebut Ustaz? Banyak kita misalnya ya Qawi, ya Aziz ya wahai Maha Perkasa, ya wahai yang Maha Kuat ya misalnya. Kita bisa aja ya. Atau dalam kondisi kita benar-benar terpuruk, ekonomi rendah, lagi hancur, kita ya Razzaq ya, tergantung kondisi kita. Atau kita ya Rabb juga boleh, ya Rabb boleh juga.
rububiyah ya, karena pengkabulan doa berkaitan dengan rububiyah. Oleh karenanya kebanyakan doa para nabi dimulai dengan Rabbana Rabbi, banyaknya seperti itu ya. Insyaallah mudah ya. Ya, Allah alam bisawab. Yang berikutnya dari akun Yuliadi. Berapa kali saya didoakan kebaikan oleh teman yang non-muslim, Ustaz? Bagaimana sikap saya? Apakah mengaminkan atau cukup berterima kasih karena pasti dia berdoa kepada selain Allah SWT? Belum tentu. Kalau dia berdoa kepada Bapak, Tuhan Bapak, ya berarti oke ya. Tidak ada masalah dia berdoa. Doa orang kafir bisa saja dikabulkan. Jadi kalau dia berdoa kepada Nabi Isa, tentu ini kesyirikan ya. Tapi kalau dia berdoa kepada ya Bapa, misalnya orang Nasara kan saya sering dengar mereka ya Bapa, ya Tuhan Bapa. Kadang mereka minta langsung kepada Allah. Ya Tuhan Bapa ya. Nah, kalau dia Tuhan Bapa maksudnya ya kita bilang oke, amin gitu aja, alhamdulillah. Tapi kalau ya Ruhul Kudus ya repot. Ya Tuhan Anak misalnya itu repot ya. Jadi kita no comment aja deh. Kalau enggak kita nasihati lebih bagus ya. Pertanyaan berikutnya dari Oktuna Farhana Azizo di Hong Kong, Ustaz. Kebetulan dia bekerja di Hong Kong. Apakah termasuk sudah melakukan kesyirikan ketika kita mendengar bisikan-bisikan setan untuk melakukan kesyirikan? Dan apakah ketika Ana membantu bos menyajikan sesembahan untuk patung Buddha sudah dikatakan melakukan kesyirikan meskipun dalam hati mengingkari, Ustaz? Adapun kalau hanya bisikan-bisikan setan tidak kita ikuti, maka tidak, itu kita belum melakukan kesyirikan. Artinya ada godaan kita lawan. Tentu ketika kita melawan godaan tersebut dapat pahala karena kita melawan godaan kekufuran. Adapun ikut serta membantu bos untuk berbuat syirik, ya kita mungkin tidak dikatakan melakukan kesyirikan, tetapi kita ikut andil dalam dosa besar tersebut. Dan itu berbahaya. Sama kita siapkan patungnya, kita siapkan sajiannya, ini dosa besar karena ikut partisipasi dalam melakukan kesyirikan, meskipun kita tidak melakukan kesyirikan karena kita tidak meyakini dan kita tidak dalam kondisi terpaksa ya. Dan Allah berfirman, la ta'awun al-itsmi wal udwan, jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan, apalagi dalam kesyirikan. Bilang aja sama bos untuk ini jangan bos, suruh saya yang lain aja. Adapun untuk ini keyakinan saya melarang ya. Tidak memperkenankan ya. Bos punya keyakinan, saya punya keyakinan. Mohon maaf gitu aja, sampaikan baik-baik supaya dia ngerti. Taib. Ya Ustaz, pertanyaan berikutnya dari akun Akaris, Ustaz. Assalamualaikum. Aku izin bertanya, Ustaz, bagaimana jika disuruh orang tua untuk mengikuti kegiatan tahlilan di rumah mayit? Kalau saya tolak, saya takut durhaka, Ustaz. Apa jasa pelanggan, Ustaz? Semua hal-hal yang berkaitan dengan perkara-perkara yang tidak disyariatkan, maka kita berusaha menghindar dengan cara yang baik, kecuali dalam kondisi misalnya darurat, itu lain cerita. Tapi hukum asalnya kita berusaha menghindar karena dia adalah maksiat, dia adalah kemungkaran ya. Sebagaimana terkadang kita melakukan kemungkaran karena darurat ya, terkadang kita juga melakukan perkara yang tidak disyariatkan karena darurat. Tapi untuk mengukur kita darurat atau tidak, yaitu berat ya. Harusnya kita berusaha dulu ya dengan kata-kata yang baik, dan resiko kita dimarahin orang tua, dituduh yang macam-macam. Tapi ya kalau dikatakan kita tidak berbakti, tidak benar. Justru kalau kita ngikuti semua yang diinginkan orang tua, baik perkara yang buruk, kita berbakti sama orang tua, tapi kita tidak berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membangkang perintah Allah. Dan dalam kondisi gini hak Allah lebih kita utamakan. Jadi saya bilang kecuali darurat, misalnya kalau tidak akan di ini akan di itu lain cerita ya. Tapi kalau selama kita bisa mampu menolak dengan halus, apalagi dengan menjelaskan, bilang tidak disyariatkan, atau dengan kata-kata saya nggak enak bagaimana orang sudah meninggal kita repotkan makan di situ misalnya, dia sudah susah kita malah nyusahkan lagi, dengan kata-kata yang orang tua mungkin mau berpikir ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada dua lagi boleh? Boleh. Pertanyaan berikutnya dari akun Edi, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Apakah bersedekah dengan niat mendapatkan rezeki termasuk doa ibadah atau malah termasuk kesyirikan, Ustaz? Nabi yang suruh dalam Allah juga yang wa ma anfaqtum min khairin fahuwa yukhlifuh ya. Apa yang kalian keluarkan dari kebaikan Allah akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin, Allah sebaik-baik pemberi rezeki.
Dalam hadis qudsi, ya bani Adam unfik alaik, wahai anak Adam, berinfaklah, aku akan berinfak untukmu. Jadi yang motivasi adalah syariat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, juga dalam hadis qudsi. Demikian dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mana qasat shadaqatun min mal." Sedekah tidak akan mengurangi harta. Sebagian ulama menafsirkan yaitu semakin menambah. Jadi seorang boleh bersedekah tentu karena Allah Subhanahu wa taala dengan niat agar ditambah rezekinya, itu boleh. Itu niat yang tidak dilarang, bahkan disebutkan dalam hadis-hadis, dan itu diperbolehkan. Ya, seorang berusaha berniat karena Allah Subhanahu wa taala dan tambah rezeki itu otomatis. Tapi kalau dia domplengkan niat tersebut tidak jadi masalah. Yang penting dia bukan murni niat itu, tapi niatnya karena pahala akhirat, agar sedekah tersebut menjadi aset dia di akhirat, agar sedekah tersebut datang sebagai menaunginya di padang mahsyar kelak, ya, agar sedekah tersebut meringankan inna sedekah tasir tudfi ghadab ar-rabb, sungguhnya sedekah bisa meredakan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan lain-lain. Kemudian dia domplengkan niatnya agar ditambahkan rezekinya, maka itu diperbolehkan, dan itu bukan merupakan kesyirikan karena diperbolehkan. Ini contoh, ini namanya du'aul ibadah yatadamman du'aul mas'alah. Ini contoh doa ibadah tapi mengandung doa permohonan. Sama, jadi terkadang doa ibadah mengandung doa permohonan. Seperti kita haji apa? Ada permohonan ingin diampuni, ya kan? Meskipun kita tidak ungkapkan, tapi kita sedang haji, kita ingin diampuni. Sama tadi kita bersedekah, kita mungkin nggak ngomong sama Allah, tidak minta sama Allah, tapi di balik sedekah kita tersebut kita ada permohonan. Jadi ini doa ibadah yang mencakup doa masalah. Di balik sedekah kita berharap agar Allah menambah rezeki kita. Allah alam bisawab. Syukur Ustaz Taufik. Alhamdulillah ini yang terakhir dan termasuk nasihat Ustaz dari Uktun Najla Mutmainah dan Akuna Ali Abu Isa. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Ustaz dan seluruh kaum muslimin. Mohon izin bertanya Ustaz, bagaimana metode yang terbaik dalam pendidikan tauhid untuk anak-anak, dan kitab-kitab apa yang direkomendasikan oleh para ulama untuk menjadi rujukan bagi para pengajar supaya benar-benar sesuai dengan yang Allah ridhoi dan tidak menyimpang dari kesalahan, dan mohon nasihatnya agar kita bisa istiqomah di atas tauhid sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Saya rasa menanamkan akidah pada anak-anak, saya rasa tidak sulit, ya. Mudahnya kenapa? Karena mereka di atas fitrah, ya. Saya sendiri secara khusus tidak juga pernah mengkhususkan kajian buat anak-anak tentang tauhid, tapi berjalan dengan pergaulan dengan kita, apa yang mereka dengar, kita sering misalnya nyebut nama Allah, kita sering ke masjid, akan tercipta dengan sendirinya karena itu sesuai dengan fitrah, ya. Oleh karenanya sebenarnya perkaranya lebih mudah. Tapi kalau ditanya kurikulum, saya tidak tahu, mungkin bisa konsultasi kepada guru-guru yang mengajar di SD, SMP, ya. Ada kurikulum yang mungkin dibuat sendiri atau diadopsi dari misalnya dari luar negeri, kemudian dimodif, dan ada yang seperti itu, ya. Tapi saya rasa yang penting kita sama anak-anak kita sering ingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita bilang hati-hati, Allah Maha tahu misalnya, ya. Ini kok minta-minta kepada hewan. Kadang kita gitu, ini kok minta sama hewan kok diminta-mintai, bodoh banget nih, masa hewan dimintain. Ini kok minta sama patung, sederhana, dia langsung nyambung. Oh ya, kok minta kepada patung, ya, bodoh sekali misalnya. Itu contoh menanamkan tauhid bahwasanya misalnya kalau dalam kondisi takut, tenang, ada Allah Subhanahu wa taala. Minta sama, berdoa sama Allah gitu. Kita bilang sama dia minta kepada Allah. Jadi dengan itu mudah karena dia punya fitrah, dia mudah untuk menerima tauhid, ya. Yang susah itu kalau sudah terkontaminasi dengan kesyirikan, itu yang terkadang harus kita hilangkan syubhat-syubhat. Kalau tidak, anak-anak asalnya di atas fitrah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja yang saya sampaikan. Kalau saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada tim